Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar anak-anak kelas 7? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut ke pelajaran hari ini, mari sebelumnya kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, perkenalkan nama saya Bapak Samsul Arifin. Di sini saya akan mengajarkan kalian pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, khususnya untuk kelas 7. Tidak usah lama-lama, saya akan menjelaskan materi kelas 7 di bab pertama, yaitu tentang bab 1 atau bab pertama di kelas 7. Ini kita akan membahas tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu ada prosesnya, ada tahap-tahapannya, ada sejarah yang panjang di dalamnya. Tidak asal langsung tas jadi sila 1, 2, 3, 4, 5, tidak. Jadi ada proses yang panjang, ada proses yang sangat bersejarah, ada perjuangan-perjuangan yang sangat bersejarah di dalamnya. Oke, kita yang pertama akan membahas proses perumusannya dulu. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang penetapannya. Jadi kita belajar prosesnya dulu, bagaimana sih Pancasila bisa terbentuk atau bisa sampai menjadi yang namanya dasar negara. Oke, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila menjadi dasar negara itu banyak prosesnya. Dan dasar negara itu merupakan syarat untuk berdirinya suatu negara, syarat wajib. Jadi tanpa adanya dasar negara, maka negara tersebut tidak akan bisa berdiri. Begitu juga halnya dengan negara Indonesia. Tanpa adanya dasar negara, maka negara Indonesia itu tidak akan bisa berdiri. Ibarat rumah. Kalian pasti tahu kalau misalkan tetangga kalian membangun rumah, pasti ada yang namanya pondasi. Nah, itulah Pancasila kedudukannya sebagai dasar, sebagai fondasi bagi negara Indonesia. Coba kalian bayangkan jika sebuah rumah itu dibangun tanpa adanya fondasi, pasti rumah itu akan mudah sekali roboh. Begitu juga dengan negara. Tanpa adanya dasar negara, maka negara tersebut akan mudah bubar atau mudah dimasuki oleh pengaruh-pengaruh asing, baik pengaruh asing. Oke, itu. Jadi semoga kalian paham. Itulah ilustrasinya. Nah, ilustrasi dasar negara kita ilustrasikan dengan orang yang membangun rumah. Lanjut. Ini adalah suasana sidang BPUPKI. Jadi suasana sidang BPUPKI seperti ini, tertata rapi. Di dalamnya terdapat tokoh-tokoh yang sangat jenius, sangat-sangat cerdas, tokoh-tokoh yang sangat berjasa bagi negara Indonesia. Ini adalah suasana sidang BPUPKI. Apa sih BPUPKI itu? Pasti kalian penasaran. Oke, kalau kalian penasaran, mari kita lanjut dulu. Inilah sejarah pembentukan BPUPKI. Jadi BPUPKI ini berdiri karena pada saat itu Jepang itu memberikan janji kepada rakyat Indonesia bahwa akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ini kenapa Jepang kok berjanji seperti itu? Nah,
Ini dilatar belakangi karena Jepang pada saat itu kalah dengan yang namanya tentara sekutu. Tentara sekutu apa saja? Ya Inggris dan bala tentaranya. Nah, jadi Jepang kalah. Untuk meredam rakyat Indonesia agar tidak bergejolak, karena Jepang itu memberikan janji. Oke, lanjut. BPUPKI ini dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 dengan nama Jepangnya Dokuritsu Zunbi Chosakai. Kalau nama Indonesianya ya BPUPKI. Itu apa kepanjangannya? Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, itu dia BPUPKI. Yang tadi penasaran apa sih BPUPKI itu? Jadi itu BPUPKI dibentuk tanggal 1 Maret 1945, akan tetapi baru direalisasikan oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945. Oke, BPUPKI itu beranggotakan 62 orang dan 7 dari perwakilan Jepang. Jadi 62 orang itu yang 55 asli bangsa Indonesia dan yang 7 orang adalah perwakilan dari Jepang. Oke, lanjut. Apa sih tujuan pembentukan BPUPKI? Jadi BPUPKI itu dibentuk dengan tujuan untuk menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik, dan tata pemerintahan sebagai persiapan untuk kemerdekaan negara Indonesia. Nah, jadi untuk mendirikan suatu negara itu harus dipersiapkan dengan matang, tidak hanya asal-asalan saja. Nanti kalau dibentuk atau mendirikan suatu negara itu asal-asalan, ya akan menjadi negara yang asal-asalan juga. Oke, ini BPUPKI itu diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat, dan wakilnya adalah Ichibangase Yoshio dari Jepang dan RP Suroso. Apa sih KRT itu? Ini bukan kereta ya KRT ini. KRT ini adalah Kanjeng Raden Tumenggung. Maksudnya seperti itu. Kalau RP ini bukan rupiah. RP Suroso itu maksudnya Raden Panji Suroso. Jadi seperti itu. Oke, kalian paham? Oke, semoga kalian paham atas penjelasan dari Bapak. Lanjut, proses perumusan dasar negara. Ini adalah proses perumusan Pancasila itu sejarahnya seperti ini prosesnya, tidak asal jadi saja seperti kalau kita mau makan mie instan. Tidak, kalau mie instan pun meskipun instan kan juga harus dikasih air panas. Tidak bisa kalau langsung dimakan. Kalau langsung dimakan nanti perut kalian bisa kembung. Oke, ini BPUPKI. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu melalui sidang BPUPKI. Jadi BPUPKI itu mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Yang pertama, sidang BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nih, dengan agenda pembahasan dasar negara. Lanjut. Dalam sidang BPUPKI yang pertama ini ada 3 tokoh yang mengusulkan yang namanya dasar negara. Yang pertama ada Mr. Muhammad Yamin, yang kedua ada Profesor Dr. Supomo, dan yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Apa sih usulan dasar negaranya? Mari kita lihat. Jadi Mr. Muhammad Yamin itu pada pidatonya tanggal 29 Mei 1945 itu mengusulkan dasar negara berupa yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Selanjutnya Profesor Dr. Supomo. Dr. Supomo ini
melaksanakan pidatonya pada tanggal 30 Mei 1945 pada sidang BPUPKI yang pertama. Apa sih usulan dasar negaranya? Nah, yang pertama, Mr. Supomo mengusulkan persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Dan selanjutnya adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ini pada pidatonya mengusulkan dasar negara yang pertama kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, perlu kalian tahu, pada tanggal 1 Juni ini Bung Karno atau Insinyur Soekarno memberikan nama dasar negara Indonesia itu dengan nama Pancasila, yaitu 5 dasar. Dan pada tanggal 1 Juni ini sampai sekarang ini menjadi hari besar atau peringatan yang setiap 1 Juni itu diperingati yang namanya hari lahirnya Pancasila. Paham? Oke, lanjut. Pada sidang pertama ini dibentuk yang namanya panitia kecil. Ini terbentuk pada masa jeda antara sidang pertama dan sidang kedua BPUPKI. Apa sih panitia kecil? Nah, di sini panitia kecil itu bertugas untuk mengusulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil ini beranggotakan 8 orang, diketuai oleh Insinyur Soekarno. Dalam pertemuannya, panitia kecil ini membahas tentang usul-usul dari beberapa golongan, antara lain usul yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya, usul mengenai dasar negara, usul mengenai soal unifikasi dan federasi, usul mengenai bentuk negara dan kepala negara, usul yang mengenai warga negara, usul yang mengenai daerah, usul yang mengenai soal agama dan negara, usul yang mengenai pembelaan, dan usul yang mengenai soal keuangan. Nah, itulah panitia kecil. Tidak hanya panitia kecil. Nah, setelah rapat panitia kecil tersebut, muncul lagi panitia 9. Nah, ini caranya. Jadi sesudah sidang di gedung Chu Sang-in, apa sih gedung Chu Sang-in itu? Gedung Chu Sang-in, sekarang gedung itu berubah nama menjadi gedung Pancasila. Sekarang ada di Jakarta sana tempatnya, gedung Chu Sang-in itu. Oke. Panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokoi. Nah, pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil. Nah, ini panitia kecil ini berjumlah 9 orang sehingga dikenal dengan sebutan panitia 9. Panitia 9 ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Dalam sidang panitia kecil ini mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar. Nah, kalau sekarang ya pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yang setiap hari Senin pasti dibacakan pada upacara hari Senin. Rapat ini berlangsung secara alot karena terjadi perbedaan paham antar peserta, terutama tentang rumusan dasar negara yang berkaitan dengan agama dan negara, terutama pada sila pertama. Pada sila pertama itu berbunyi sebelumnya sekarang ya, sebelum dirubah itu bunyinya ketuhanan dengan berdasarkan hukum syariat, atau ketuhanan dengan menjalankan, intinya ketuhanan
berdasarkan hukum Islam lah, hukum Islam namanya. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, itu yang membuat bertentangan. Kenapa bertentangan? Nah, kita tahu negara Indonesia itu adalah negara yang plural. Plural itu apa? Negara yang beraneka ragam, meliputi berbagai macam suku, agama, ras, budaya, dan lain sebagainya. Ya, dan yang di sini yang menjadi pertentangan adalah tentang agama. Kita tahu di negara Indonesia agamanya tidak hanya agama Islam. Jadi kalau dasar negaranya ini berdasarkan hukum Islam, maka itu akan membuat intinya persatuan itu tidak akan terbentuk atau terjalin karena perbedaan agama di situ. Jadi itu menjadi pertentangan. Oke, lanjut. Jadi sebelum menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar yang sekarang ini, yang tadi saya jelaskan setiap hari Senin dibaca, dulu namanya itu adalah kalau Insinyur Soekarno, hukum dasar itu diberi nama Mukadimah. Kalau Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sudirman Wirjo Sanjoyo. Kalau sekarang Wirjo Sanjoyo. Kalau dulu kan ini ejaan lama, disebut Gentleman Agreement. Oke, yang ditanyakan sampai di sini. Semoga kalian paham dengan apa yang Bapak jelaskan. Tapi kalian nanti jangan hanya terpaku dari materi yang Bapak jelaskan. Kalian bisa menggali lebih dalam informasi-informasi tentang proses perumusan dasar negara itu dari berbagai sumber. Kalian bisa cari dari buku, dari internet, dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya sidang BPUPKI yang kedua ini membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Jadi membahas rancangan undang-undang dasar. Dan pada sidang BPUPKI yang kedua ini menghasilkan kesepakatan yang namanya Piagam Jakarta. Nih, dalam Piagam Jakarta, nah ini dalam Piagam Jakarta khususnya pada alinea keempat, nah ini yang menjadikan yang saya jelaskan tadi, yang menjadikan pertentangan dari berbagai tokoh perumus dasar negara, itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, di sini kan tidak sesuai. Indonesia terdiri dari berbagai agama. Akhirnya karena terjadi pro kontra tadi, sila pertama itu diganti, dan dalam pembukaan undang-undang ini alinea keempat ini kan berisi tentang Pancasila. Kalau dilihat Pancasila itu ada di, atau dasar negara itu ada di alinea keempat pembukaan undang-undang. Jadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ini diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana sejarahnya? Jadi sejarahnya begini, saya jelaskan sedikit saja. Sejarahnya itu Dr. Muhammad Hatta itu mendapatkan usulan dari perwakilan rakyat Indonesia bagian timur. Di situ rakyat Indonesia bagian timur melalui Opsir Kaikun menyampaikan kepada pemerintah atau kepada tokoh-tokoh perumus dasar negara bahwa rakyat Indonesia bagian timur, jika dasar negara atau sila pertama berbunyi tentang syariat Islam tadi atau ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka rakyat Indonesia bagian timur tidak mau bergabung dengan negara Indonesia. Nah, dari situlah
Akhirnya para tokoh-tokoh Islam atau tokoh-tokoh perumus dasar negara menyetujui untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Maka sila pertama Pancasila itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tuh, ini. Nah, ini loh. Jadi mohon maaf saya tambahi, jadi tidak hanya Obser Kaikun. Nah, ini Jelatu Hari ini menurut Muhammad Hatta. Jadi bersama dengan itu akhirnya 7 kata tadi diubah menjadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemerintah, diganti namanya ketuhanan yang Maha Esa. Dan pada akhirnya disetujui oleh semua tokoh pendiri negara bahwa pembukaan undang-undang itu pada alinea keempat yang berisi tentang dasar negara itu dirubah menjadi yang namanya ketuhanan yang Maha Esa, seperti teks yang sekarang, seperti Pancasila yang sekarang kita gunakan. Jadi seperti itu. Gimana? Paham? Semoga kalian paham dengan apa yang Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Jika kalian kurang paham, kalian bisa langsung menghubungi Pak Samsul melalui WA. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau begitu, untuk mempersingkat waktu, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Semoga materi yang Bapak sampaikan hari ini bermanfaat buat kalian semua, dan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, demikian. Sampai ketemu di materi berikutnya. Jangan lupa tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa biar COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa segera dipertemukan di sekolah atau pembelajaran secara langsung. Biar pembelajaran kita, insya Allah kalau pembelajaran langsung itu akan lebih menarik dan lebih menyenangkan. Tapi tetap semangat untuk belajar. Jangan jadikan COVID-19 ini sebagai penghalang kalian untuk belajar. Saya akhiri, mohon maaf jika dalam penyampaian Bapak kurang bagus atau kurang menarik. Saya mohon maaf, dan apabila ada salah kata dalam menjelaskan, dalam berucap, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.